Peradaban tidak muncul begitu saja dalam sekejap. Ia merangkak naik dari lumpur dan air, didorong oleh insting purba untuk bertahan hidup di sebuah arena geologis yang telah disiapkan oleh alam. Jauh sebelum aksara pertama tergores, di jantung daratan yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Tengah, takdir sebuah bangsa telah ditentukan oleh entitas yang buas sekaligus pemurah, Huang He, Sungai Kuning. Di cekungan sungai yang subur sekaligus ganas inilah, denyut pertama peradaban Tiongkok berdetak. Lahir dari pergulatan tanpa henti antara manusia yang fana dan kekuatan air yang abadi. Sungai Kuning adalah sebuah vonis takdir, paradoks cair yang menganugerahkan kehidupan dan merenggutnya tanpa ampun. Ia adalah rahim peradaban, yang menyusui pemukiman-pemukiman awal dengan lapisan loess, debu subur dari gurun yang ia sebarkan di tepiannya setiap kali ia meluap. Tanah anugerah ini begitu gembur, sehingga bahkan cangkul dari kayu pun bisa membukanya, memungkinkan benih millet pertama berakar dan komunitas-komunitas neolitik pertama bertunas. Namun, sungai yang sama adalah algojo tanpa wajah. Timbunan loess yang menyuburkan itu juga mencekik alirannya sendiri, mengangkat dasar sungai lebih tinggi dari daratan di sekelilingnya dari generasi ke generasi. Saat tanggul tanah yang rapuh tak lagi sanggup menahan tekarannya, ia mengamuk, melenyapkan ladang, rumah, dan harapan dalam sapuan air berwarna coklat. Dari ritme penciptaan dan kehancuran inilah, lahirlah satu kesadaran kolektif yang fundamental. Air harus dijinakan, dan penjinakan sebesar itu menuntut tatanan, kepemimpinan visioner, dan pengerahan tenaga yang terpadu dalam skala yang belum pernah terbayangkan. Dan dari kebutuhan besar itulah muncul epika tentang raja-raja penakluk air yang memberi bentuk kepada masa lalu Tiongkok. Kebutuhan akan tatanan ini melahirkan gema di alam imajinasi. Kisah-kisah para leluhur agung, figur-figur purba yang melampaui batas fana. Sebelum tahta dan mahkota ada, muncullah 3 penguasa dan 5 kaisar. Mereka bukan raja dalam arti harfiah, melainkan personifikasi dari kecerdasan manusia yang sedang bangkit. Jawaban naratif atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Fuxi datang menghadiahkan pemahaman akan pola alam semesta lewat trigramnya, sebuah upaya perdana untuk membaca bahasa kosmos. Shenong, sang petani bijak, menundukkan alam liar dengan mencicipi ratusan tanaman, memisahkan racun dari obat dan gulma dari pangan. Lalu Huangdi, sang kaisar kuning, menempa suku-suku yang terpencar menjadi satu kesatuan, memberikan struktur pada komunitas yang sebelumnya kacau. Mereka tidak memerintah dengan pedang, melainkan dengan pengetahuan. Warisan mereka bukanlah kerajaan fisik, melainkan cetak biru peradaban itu sendiri, prinsip-prinsip harmoni, kecukupan, dan keteraturan sosial. Legenda-legenda pembangun ini kemudian dihadapkan pada ujian pamungkas, air bah katastrofik di era Kaisar Shun, sebuah amukan alam yang mengancam menelan dunia. Upaya pertama untuk membendungnya, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Gan, berakhir dengan kegagalan tragis. Ia mencoba menantang air dengan kekuatan kasar, membangun bendungan raksasa yang justru membuat amukan air semakin dahsyat saat jebol. Sebuah pelajaran pahit bahwa kekuatan alam tak bisa dilawan dengan kekuatan semata. Tongkat estafet yang berat itu kemudian beralih ke pundak putranya, Yu. Berbekal kearifan dari kegagalan ayahnya, Yu tidak membangun bendungan, melainkan menggali jalur. Ia tidak melawan, tetapi membujuk. Selama 13 tahun yang melelahkan, ia menyusuri daratan, membelah tanah dengan kanal-kanal, dan mengarahkan air bah untuk mengikuti jalan baru menuju laut. Pengabdian Yu menjadi inti dari legendanya. Ia mengorbankan kehidupan pribadinya demi keselamatan komunal, melewati pintu rumahnya sendiri tanpa pernah melangkah masuk. Ketika air akhirnya surut dan daratan yang subur kembali muncul, jasa Yu begitu tak terbantahkan sehingga Kaisar Shun menunjuknya sebagai penerus.
sosok Yu terpatri dalam sanubari budaya Tiongkok sebagai arketipe pemimpin sejati, visioner, tekun, dan mengutamakan kepentingan umum di atas segalanya. Keberhasilan Yu menjadi titik balik krusial, momen ketika legenda mulai mengeras menjadi sejarah. Sang penjinak air menjadi arsitek dinasti pertama, dinasti Xia, di mana kekuasaan untuk pertama kalinya mengalir melalui garis darah dari ayah ke anak. Namun, selama ribuan tahun, Xia hanya hidup dalam gulungan bambu dan cerita lisan, sebuah kerajaan bayangan tanpa bukti fisik yang meyakinkan. Keraguan itu akhirnya terkikis pada tahun 1959 saat sekop para arkeolog membentur peradaban yang terkubur di Erlitou. Yang mereka temukan bukanlah desa biasa, melainkan pusat kekuasaan zaman perunggu yang terencana, lengkap dengan fondasi istana yang megah, bengkel metalurgi yang canggih, dan artefak pirus yang indah. Penanggalan dan lokasinya beresonansi kuat dengan catatan kuno tentang Xia. Meskipun tidak ada satupun artefak yang bertuliskan nama Xia, bukti yang ada sangat kuat. Erlitou adalah mata rantai yang hilang, bukti konkret yang menjembatani dunia mitos dengan realitas sebuah negara yang terorganisir. Maka, di tepian Sungai Kuning, benih peradaban telah berkecambah. Ia berakar pada perjuangan melawan alam, disirami oleh imajinasi mitologis, dan akhirnya bertumbuh menjadi struktur sebuah negara. Fondasinya terbuat dari lumpur subur dan ingatan akan amukan air. Namun, ini barulah babak pertama dalam sebuah epik yang panjang. Di Cakrawala Timur, kekuatan lain sedang mengumpulkan tenaga. Sebuah dinasti yang kelak akan memahat warisan mereka, bukan lagi dalam dongeng, melainkan dengan aksara di atas tulang dan keagungan perunggu. Jika dinasti Xia adalah struktur bayangan di Cakrawala Fajar, dinasti Shang adalah matahari yang terbit dengan membutakan. Peradaban yang berpusat di Erlitou adalah sebuah fondasi. Peradaban Shang adalah istana yang dibangun di atasnya, sebuah negara yang terorganisir, melek huruf, dan diperintah oleh teokrasi yang menguasai dataran Tiongkok Utara selama lebih dari setengah milenium. Dengan Shang, kita melangkah keluar dari kabut semi-legenda dan memasuki arsip sejarah yang sesungguhnya. Dan ironisnya, pintu menuju dinasti ini tidak ditemukan oleh para sejarawan, melainkan oleh seorang sarjana yang sakit di Beijing pada tahun 1899. Kisah penemuan Shang dimulai di sebuah apotek. Wang Yirong, seorang ahli paleografi terkemuka, sedang menderita malaria. Dalam resep obat tradisional yang disiapkan untuknya, ia menemukan beberapa tulang naga atau longgu yang akan ditumbuk. Sebagai seorang ahli prasasti kuno, ia terkejut. Di permukaan tulang-tulang dan cangkang kura-kura itu, ia melihat goresan-goresan yang disengaja. Ini bukanlah tanda-tanda acak. Ini adalah bentuk aksara yang sangat kuno, lebih tua dari apapun yang pernah ia saksikan. Penemuan yang tidak disengaja ini memicu perburuan. Para sarjana melacak asal-usul tulang-tulang misterius ini ke sebuah desa kecil dekat kota Anyang di Provinsi Henan. Mulai tahun 1928, para arkeolog Tiongkok memulai penggalian ilmiah skala besar di lokasi yang dikenal sebagai Yinsu atau reruntuhan Yin. Apa yang mereka temukan melampaui imajinasi terliar mereka. Yinsu bukanlah desa biasa, melainkan ibu kota terakhir dinasti Shang yang hilang. Ini adalah metropolis zaman perunggu yang luas, lengkap dengan fondasi istana dari tanah yang dipadatkan, bengkel-bengkel pengrajin, pemukiman, dan yang paling mengerikan, ribuan kuburan massal. Di sana, mereka menemukan puluhan ribu keping tulang naga yang bertuliskan itu. Sejarah Tiongkok yang sebelumnya hanya dianggap mitos, kini telah terkonfirmasi secara arkeologis. Tulang-tulang itu yang kini dikenal sebagai Jiagu Wen atau tulisan cangkang dan tulang adalah arsip kerajaan dinasti Shang. Ini bukanlah puisi atau sastra.
Ini adalah arsip kecemasan negara, catatan intim dari pertanyaan-pertanyaan terbesar seorang raja. Mereka adalah alat untuk menginterogasi masa depan, sebuah hotline spiritual untuk mengintip kehendak para roh. Proses ramalan ini, yang dikenal sebagai scapulimensi, menggunakan tulang belikat sapi, dan plastromensi, menggunakan cangkang bawah kura-kura, sangat sistematis. Pertama, tulang atau cangkang akan dibersihkan, dihaluskan, dan dilubangi dengan lekukan-lekukan kecil. Kedua, seorang peramal, seringkali raja sendiri yang bertindak sebagai shaman-in-chief, akan mengajukan pertanyaan biner. Apakah akan hujan minggu depan? Apakah permaisuri akan melahirkan seorang putra? Apakah sakit gigi raja ini pertanda kutukan leluhur? Apakah kampanye militer melawan suku barbar akan berhasil? Selanjutnya, sebuah batang perunggu yang dipanaskan akan disentuhkan ke dalam lekukan-lekukan itu. Panas yang hebat akan menyebabkan retakan yang dramatis, seringkali dengan suara pu, yang diyakini sebagai asal mula karakter Tiongkok untuk ramalan, pu. Raja kemudian akan membaca pola retakan ini untuk menentukan jawaban, iya atau tidak, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Akhirnya, seorang juru tulis akan dengan cermat mengukir pertanyaan, dan terkadang interpretasi serta hasil akhirnya langsung ke permukaan tulang sebagai arsip. Signifikansi Jiaguen tidak dapat dilebih-lebihkan. Ini adalah bukti tulisan Tiongkok paling awal yang masih ada, dan merupakan leluhur genetik langsung dari aksara Tiongkok modern. Dari ribuan karakter yang teridentifikasi, banyak di antaranya dapat dibaca hari ini. Tulang-tulang ini membuka jendela langsung ke pikiran Shang, menyingkap sebuah masyarakat yang sangat religius yang hidup dalam ketakutan dan penghormatan terus-menerus terhadap dunia roh yang tak terlihat. Jika tulang orakel adalah perangkat lunak spiritual Shang, maka perunggu adalah perangkat keras ritual mereka. Kekuatan Shang tidak hanya terletak pada tulisan, tetapi juga pada penguasaan metalurgi mereka yang nyaris ajaib. Berbeda dengan peradaban lain yang menggunakan perunggu, terutama untuk senjata praktis, perunggu Shang memiliki tujuan yang jauh lebih tinggi. Ritual. Para pengrajin Shang menyempurnakan teknik pengucoran piece mold atau cetakan potongan yang sangat rumit. Sebuah proses yang memungkinkan mereka membuat bejana-bejana dengan ukuran, kerumitan, dan dekorasi yang tak tertandingi di dunia kuno. Bejana-bejana ini, Ding, kuali berkaki 3 untuk memasak daging persembahan, Jue, cangkir anggur yang elegan untuk menuang libasi, dan Zun, bejana anggur besar, bukan sekadar barang mewah. Mereka adalah instrumen berteknologi tinggi untuk komunikasi antar dimensi. Untuk memahami Shang, kita harus memahami logika di balik ritual ini. Panteon Shang dipuncaki oleh dewa tertinggi yang jauh dan impersonal bernama Shangdi, Tuan di ketinggian. Shangdi mengendalikan hujan, angin, panen, dan takdir. Tetapi Shangdi terlalu agung untuk diganggu oleh doa-doa manusia fana. Disinilah letak peran krusial dari roh leluhur yang dipercaya memiliki hubungan khusus dengan Shangdi. Para Raja Shang yang telah meninggal diyakini tidak lenyap, melainkan naik pangkat dan bersemayam di sisi Shangdi. Mereka menjadi perantara yang kuat, lobi di Istana Langit yang dapat membisikkan permohonan atas nama keturunan mereka yang masih hidup. Misi utama Raja yang hidup adalah untuk menjaga agar para leluhur yang pemarah dan kuat ini tetap diberi makan, ditenangkan, dan dihormati. Bagaimana cara memberi makan leluhur? Dengan perjamuan ritual. Daging kurban dimasak dalam ding, dan anggur beras dihangatkan dalam jui. Uap dari makanan dan aroma anggur dipercaya akan naik ke surga, menenangkan dan menyenangkan para roh. Bejana perunggu oleh karena itu adalah saluran fisik antara dunia manusia dan dunia roh. Desain ikonik yang mendominasi perunggu ini adalah motif tautie, topeng misterius bergaya dengan mata besar yang menonjol tanpa rahang bawah. Apakah itu penjaga portal, monster yang rakus, atau wajah syaman yang sedang kesurupan, fungsinya jelas.
Ia adalah penanda visual dari kekuatan menakutkan yang sedang dihubungi. Kepemilikan atas perunggu ini adalah simbol kekuasaan tertinggi. Untuk memproduksi satu ding besar membutuhkan koordinasi logistik yang luar biasa. Menambang dan mengangkut biji tembaga, timah, dan timbal seringkali dari jarak ratusan kilometer. Memobilisasi tenaga kerja massal dan memelihara bengkel-bengkel pengecoran yang sangat canggih. Seorang bangsawan yang memiliki seperangkat bejana perunggu tidak hanya memamerkan kekayaan, dia memproklamasikan bahwa dia memiliki sumber daya untuk memobilisasi negara dan, yang lebih penting, hak eksklusif untuk berbicara dengan para dewa. Dunia yang diungkapkan oleh tulang dan perunggu ini diperintah oleh teokrasi yang kaku. Raja Shang, Wang, bukanlah seorang administrator sekuler. Dia adalah putra surga, peramal utama, dan panglima tertinggi. Legitimasinya tidak datang dari mandat rakyat, tetapi dari garis keturunannya dan kemampuannya yang unik untuk membaca retakan kosmik. Di bawahnya ada kaum bangsawan, seringkali kerabatnya, diikuti oleh kelas pengrajin ahli, petani, dan di bagian paling bawah, sejumlah besar tawanan perang. Kelompok terakhir inilah yang menjadi bahan bakar untuk aspek paling gelap dari peradaban Shang, pengorbanan manusia, Renji. Jika para leluhur membutuhkan makanan dan anggur, mereka juga membutuhkan pelayan, tentara, dan pengiring di alam baka. Penemuan di Yingshu mengkonfirmasi praktek ini dalam skala industrial yang mengerikan. Makam-makam raja adalah rumah jagal ritual. Para pengawal dimakamkan dalam posisi berdiri di jalan masuk. Para kusir dikuburkan bersama kereta dan kuda mereka. Puluhan, kadang-kadang ratusan, pelayan, selir, dan musisi dibunuh, seringkali dipenggal, dan dikubur bersama tuan mereka. Ini bukan hanya terjadi saat pemakaman. Tulang-tulang orakel dengan tenang mencatat pengorbanan rutin untuk menenangkan roh-roh tertentu atau untuk menguduskan bangunan baru. Untuk menenangkan sungai, haruskah kita menenggelamkan 30 orang ciang? Untuk panen yang baik, haruskah kita mengorbankan 100 tawanan? Bagi Shang, ini bukanlah kekejaman yang tidak beralasan. Itu adalah kebutuhan kosmik, bagian dari kontrak sosial berdarah untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan memastikan kelangsungan hidup negara. Dinasti Shang dengan demikian adalah sebuah paradoks yang cemerlang dan brutal. Mereka memberi Tiongkok tulisan, arsitektur perkotaan yang canggih, dan karya seni zaman perunggu yang paling agung di dunia. Namun, negara mereka dibangun di atas fondasi ramalan dan darah. Selama lebih dari 500 tahun, para Raja Shang memerintah melalui komunikasi ritual dan kekuatan militer. Tetapi, di perbatasan barat wilayah mereka, di lembah sungai Wei, sebuah suku bawahan yang sedang tumbuh, Zhou, menyaksikan pemerintahan Shang. Mereka melihat kebrutalan, pemborosan, dan kemerosotan moral para Raja Shang terakhir. Mereka mulai mempertanyakan, apakah leluhur saja cukup untuk membenarkan kekuasaan? Segera, Zhou akan memberikan jawaban mereka sendiri, sebuah konsep baru dan revolusioner yang akan mengubah arah sejarah Tiongkok selamanya, mandat surga. Di perbatasan barat wilayah Shang, di lembah subur sungai Wei, sebuah suku bernama Zhou telah lama mengamati. Mereka adalah negara bawahan yang membayar upeti dan mengakui supremasi raja-raja Shang. Namun mereka melakukannya dengan hati yang resah. Dari ibu kota perbatasan mereka, Zhou menyaksikan bagaimana dinasti Shang yang pernah begitu perkasa, perlahan-lahan merosot ke dalam tirani dan pemborosan. Raja Shang terakhir, Di Xin, dikenang sebagai perwujudan kebejatan, seorang tiran yang membangun danau anggur dan hutan daging gantung untuk pesta pora. Sementara ia memerintahkan penyiksaan kejam terhadap para penasihatnya yang jujur. Bagi para pemimpin Zhou, khususnya Adipati Wen yang bijaksana, kebrutalan dan pengorbanan manusia Shang yang tak henti-hentinya bukan lagi tanda kekuatan ilahi, melainkan gejala penyakit kosmik. Kekuasaan Shang telah kehilangan kebajikannya, dan alam semesta sendiri
tampaknya menuntut perubahan. Puncak dari ketidakpuasan ini meledak pada tahun 1046 SM. Putra Adipati Wen, yang dikenal sebagai Raja Wu, Raja Pejuang, memimpin pasukan aliansi menyeberangi Sungai Kuning untuk menghadapi Disin dalam konfrontasi terakhir. Kedua pasukan bertemu di dataran Muye, di luar ibu kota Xiang, Yingsu. Di atas kertas, pasukan Xiang jauh lebih unggul dalam jumlah. Namun, pasukan itu sebagian besar terdiri dari budak dan tawanan perang yang dipaksa bertempur, yang hatinya tidak lagi setia kepada tiran mereka. Ketika genderang perang Zhou ditabuh dan kereta-kereta perang mereka menyerbu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Barisan depan pasukan Xiang tidak melawan, sebaliknya mereka membalikan tombak mereka dan menyerang barisan di belakang mereka, membuka jalan bagi pasukan Zhou. Pertempuran Muye berubah menjadi pembantaian dan pemberontakan massal. Disin melihat kekalahannya tak terhindarkan, melarikan diri kembali ke istananya, mengenakan jubah bertatahkan giok dan membakar dirinya sendiri hingga tewas di atas tumpukan harta bendanya. Dengan api itu, dinasti Shang yang agung dan brutal pun padam. Kemenangan militer adalah satu hal, tetapi legitimasi adalah hal lain. Raja Wu dan para penasihatnya, terutama saudaranya Adipati Zhou, dihadapkan pada masalah filosofis yang mendalam. Bagaimana mereka, sebagai mantan pengikut, dapat membenarkan penggulingan tuan mereka yang sah? Pemujaan leluhur yang menjadi inti legitimasi Shang tidak lagi cukup. Maka, dari krisis eksistensial inilah lahir konsep politik paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok, Tianming atau Mandat Langit. Ini adalah sebuah ideologi revolusioner. Kekuasaan, menurut Zhou, tidak diwariskan secara permanen melalui garis darah leluhur semata. Sebaliknya, ia adalah sebuah anugerah bersyarat dari entitas tertinggi yang lebih abstrak dan adil daripada Shangdi, yaitu Tian atau Langit. Langit, sebagai kekuatan kosmik yang mengatur alam semesta, menganugerahkan mandat untuk memerintah kepada seorang penguasa yang bajik dan adil, Sang Putra Langit, Tianzi. Mandat ini adalah sebuah kontrak moral. Selama seorang penguasa dan dinastinya memerintah dengan adil, menjaga kesejahteraan rakyat dan melaksanakan ritual yang benar, mereka akan terus memegang restu langit. Namun, jika dinasti tersebut menjadi korup, menindas rakyat dan mengabaikan tugas-tugasnya, seperti yang dituduhkan pada Dixin, langit akan menunjukkan ketidaksenangannya melalui pertanda-pertanda. Banjir, kelaparan, gempa bumi, dan pemberontakan. Pertanda-pertanda ini adalah sinyal bahwa mandat telah dicabut dan akan diberikan kepada keluarga baru yang lebih layak. Dengan demikian, pemberontakan yang berhasil bukanlah pengkhianatan, melainkan bukti intervensi ilahi. Konsep mandat langit dengan cemerlang mengubah penggulingan Shang dari perebutan kekuasaan menjadi tindakan pemulihan moral kosmik. Ideologi ini tidak hanya melegitimasi Zhou, tetapi juga menetapkan pola siklus bagi semua dinasti Tiongkok di masa depan, di mana setiap pendiri akan mengklaim kebajikan dan setiap kaisar terakhir akan dicela karena kejahatannya. Setelah mengamankan tahta, Zhou dihadapkan pada tantangan praktis, bagaimana memerintah wilayah yang jauh lebih luas daripada yang pernah dikuasai Shang. Jawaban mereka adalah sistem Fengzhen, sebuah bentuk pemerintahan desentralisasi yang sering disamakan dengan feodalisme Eropa. Raja Zhou yang memerintah dari ibu kota barat mereka di dekat Xi'an modern, mendelegasikan otoritas atas wilayah-wilayah yang jauh kepada anggota keluarga kerajaan, putra, paman, sepupu, dan jenderal-jenderal yang setia. Para penguasa bawahan ini, Zhuhou, diberikan gelar bangsawan, tanah, dan otonomi lokal. Sebagai imbalannya, mereka berutang kesetiaan, upeti, dan, yang terpenting, bantuan militer kepada raja jika terjadi perang. Pada awalnya, sistem ini sangat efektif. Ikatan kekerabatan yang kuat memastikan kesetiaan, dan jaringan negara-negara bagian bawahan ini bertindak sebagai penyangga pertahanan di perbatasan, memperluas pengaruh budaya Zhou ke seluruh dataran Tiongkok Utara.
Masyarakat Zhou awal yang dikenal sebagai periode Zhou Barat 1046-771 Masehi adalah era konsolidasi dan standarisasi. Kekacauan spiritual dan kekerasan ritual Shang digantikan oleh sistem yang lebih teratur dan hierarkis. Meskipun pemujaan leluhur tetap penting, fokusnya bergeser. Ritual tidak lagi menjadi transaksi berdarah yang panik untuk menenangkan roh-roh yang haus, melainkan menjadi pertunjukan agung dari tataran sosial dan politik. Konsep Li yang mencakup ritual, etiket, dan kepatutan menjadi landasan masyarakat. Ada aturan yang jelas tentang segalanya. Berapa banyak bejana perunggu yang boleh dimiliki oleh seorang adipati versus seorang baron, musik apa yang boleh dimainkan di istana mereka, dan bagaimana upacara pemakaman harus dilakukan. Bejana-bejana perunggu itu sendiri berubah. Desain Tao-Tie yang menakutkan perlahan-lahan memberi jalan pada prasasti-prasasti panjang yang mencatat peristiwa-peristiwa penting. Pemberian tanah oleh raja, kemenangan militer, atau pengangkatan pejabat. Perunggu tidak lagi hanya menjadi alat untuk berbicara dengan dewa, tetapi juga menjadi dokumen sejarah dan penanda status sosial. Selama hampir 3 abad, sistem Zhou Barat membawa stabilitas dan ekspansi. Kota-kota baru bermunculan sebagai pusat administrasi dan ritual, sementara teknologi pertanian seperti irigasi sederhana mulai menyebar. Di bawah naungan mandat langit dan jaringan kekerabatan Feng Jian, sebuah identitas budaya yang lebih kohesif mulai terbentuk. Namun, di dalam sistem yang sama yang telah menjamin kesuksesan awal Zhou, benih-benih perpecahan mulai bertunas tanpa disadari. Ikatan darah yang mengikat para penguasa bawahan dengan raja mulai menipis dari generasi ke generasi. Kesetiaan yang tadinya bersifat pribadi berubah menjadi formalitas politik. Para penguasa di perbatasan yang terus-menerus berperang melawan suku-suku barbar membangun pasukan mereka sendiri yang kuat dan memerintah wilayah mereka seperti raja-raja kecil. Kekuatan perlahan-lahan bocor dari pusat kerajaan ke pinggiran. Raja Zhou, sang putra langit, mulai terlihat lebih seperti simbol daripada penguasa sejati. Keseimbangan kekuasaan yang rapuh ini tidak akan bertahan selamanya. Sebuah guncangan hebat dari barat akan segera menghancurkan ibu kota, memaksa sisa-sisa istana Zhou untuk melarikan diri ke timur dan mengantarkan era baru yang penuh gejolak. Sebuah zaman di mana negara-negara akan saling berperang dan para filsuf akan berkelana untuk mencari cara memulihkan tatanan dunia yang telah hancur. Keseimbangan kekuasaan yang rapuh yang menopang dinasti Zhou Barat hancur berkeping-keping pada tahun 771 SM. Guncangan hebat yang telah lama membayangi akhirnya datang dari barat, ketika aliansi antara beberapa negara bagian bawahan yang tidak puas dan suku nomaden Quanrong menyerbu ibu kota Haojing. Istana dibakar, harta rampasan dijarah, dan Raja Yu, penguasa terakhir Zhou Barat yang tidak kompeten, terbunuh di tengah kekacauan. Sisa-sisa istana yang ketakutan, dipimpin oleh putra mahkota, berhasil melarikan diri ke timur di bawah perlindungan beberapa adipati yang masih setia. Mereka mendirikan ibu kota baru di Luoyang, memulai era yang oleh para sejarawan disebut sebagai Zhou Timur. Namun, ini bukanlah kebangkitan. Ini adalah awal dari proses pemakaman yang panjang. Raja Zhou telah diselamatkan, tetapi mahkotanya kini menjadi mahkota yang hampa. Kepindahan ke timur secara fundamental mengubah konstelasi kekuasaan di Tiongkok. Sang putra langit, yang dulunya adalah pusat gravitasi politik dan militer, kini hanyalah seorang pengungsi di negerinya sendiri. Wilayah inti kerajaan di lembah Sungai Wei yang subur telah hilang, begitu pula dengan pasukan kerajaannya. Raja yang baru kini bergantung sepenuhnya pada belas kasihan dan perlindungan para penguasa bawahan yang kuat. Otoritasnya menyusut menjadi peran seremonial murni. Ia masih satu-satunya orang yang dapat melakukan ritual suci tertentu dan secara resmi menganugerahkan gelar,
tetapi ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Ia adalah simbol persatuan dalam sebuah dunia yang dengan cepat terpecah belah, sebuah stempel karet ilahi yang digunakan oleh para adipati ambisius untuk melegitimasi tindakan mereka sendiri. Mandat langit masih ada secara teoretis, tetapi kekuasaan real kini telah berpindah dari istana raja ke istana-istana para adipati negara bagian. Kekosongan kekuasaan di pusat ini memicu perebutan pengaruh yang sengit di antara negara-negara bagian terkuat. Zaman ini, yang secara puitis dinamai periode musim semi dan gugur, atau Chunchu Shidai, diambil dari nama Tawarik Negara Lu, menjadi arena bagi sekitar 170 negara bagian yang saling bersaing untuk bertahan hidup dan meraih supremasi. Di tengah kekacauan ini, muncullah sebuah fenomena politik baru, sang hegemon. Secara teori, seorang hegemon adalah adipati terkuat yang bertindak atas nama Raja Zhou yang lemah untuk menghormati raja dan mengusir kaum barbar, atau Zunwang Rangi. Ia akan mengumpulkan aliansi, memimpin pasukan gabungan melawan ancaman dari luar, dan menengahi perselisihan antar negara. Hegemon pertama dan paling terkenal adalah Adipati Huan dari negara bagian Qi. Dengan bantuan penasehatnya yang brilian, Guanzong, ia mereformasi pemerintahannya, membangun kekuatan ekonomi dan militernya, dan berhasil menyatukan banyak negara bagian di bawah panjinya untuk menahan ekspansi negara Chu dari selatan. Namun, peran hegemon adalah sebuah fiksi politik yang nyaman. Meskipun mereka mengaku bertindak demi raja, kekuasaan mereka sepenuhnya berasal dari kekuatan militer dan diplomasi mereka sendiri. Tatanan lama yang didasarkan pada ritual dan hubungan darah Li dengan cepat digantikan oleh tatanan baru yang didasarkan pada kekuatan mentah. Para hegemon silih berganti. Setelah Qi muncullah Adipati Wen dari Jin, Raja Zhuang dari Chu, dan lainnya, masing-masing meraih posisi puncak melalui manuver politik dan kemenangan militer yang lihai. Era ini dipenuhi dengan konferensi antar negara, sumpah aliansi yang rumit dan intrik diplomatik yang tak berkesudahan. Ini adalah permainan catur politik skala besar, di mana setiap negara bagian mencoba mengamankan posisinya sambil melemahkan posisi lawannya. Peperangan pada periode awal musim semi dan gugur memiliki karakter yang khas. Dibandingkan dengan era berikutnya yang brutal, konflik di masa ini seringkali lebih terbatas dan diatur oleh semacam kode etik aristokrat. Pasukan dipimpin oleh kaum bangsawan yang bertarung dari atas kereta perang, dan pertempuran terkadang bisa terasa seperti duel yang diperbesar. Tujuannya seringkali bukan untuk memusnahkan negara musuh, melainkan untuk mempermalukannya, memaksanya tunduk pada aliansi, atau sekadar menunjukkan supremasi militer. Ada kisah-kisah tentang komandan yang mengizinkan musuhnya makan sebelum pertempuran atau menolak menyerang negara yang sedang berkabung atas kematian penguasanya. Namun etiket perang ini adalah fasad yang rapuh, sebuah sisa dari tatanan Zhou yang sedang sekarat. Seiring berjalannya waktu, topeng kesopanan itu mulai retak dan pecah. Persaingan menjadi semakin sengit dan putus asa. Negara-negara yang lebih besar mulai menelan tetangga-tetangga mereka yang lebih kecil dalam gelombang aneksasi yang tak terhindarkan. Para menteri yang ambisius di dalam negara-negara bagian mulai merebut kekuasaan dari para adipati mereka sendiri, menyebabkan perang saudara dan fragmentasi lebih lanjut. Teknologi militer juga berevolusi. Pasukan infanteri massal yang terdiri dari para petani perlahan-lahan mulai menggantikan kereta-kereta perang aristokrat, membuat perang menjadi lebih besar dan lebih mematikan. Ikrar kesetiaan kepada Raja Zhou yang jauh di Luyang kini tidak lebih dari sekedar lelucon. Setiap penguasa adalah serigala bagi penguasa lainnya. Keseimbangan teror yang rapuh di periode musim semi dan gugur akan segera runtuh,
mengantarkan Tiongkok ke dalam zaman paling kelam dan paling kreatif dalam sejarahnya. Sebuah era perang total di mana hanya yang paling kejam dan paling efisien yang akan bertahan. Zaman negara-negara berperang. Ketika struktur politik Zhou runtuh, dampaknya jauh melampaui medan perang. Keruntuhan itu menciptakan retakan besar dalam fondasi kosmos dan masyarakat. Takanan yang telah menopang dunia selama berabad-abad kini hancur, meninggalkan kekosongan eksistensial yang menakutkan. Pertanyaan-pertanyaan mendesak menggema di seluruh negeri. Bagaimana kita bisa memperbaiki dunia yang rusak ini? Apa itu pemerintahan yang baik? Apa artinya menjadi manusia di tengah zaman yang biadab? Dari puing-puing inilah lahir zaman paling subur secara intelektual dalam sejarah Tiongkok. Para penguasa yang saling berperang tidak hanya membutuhkan jenderal dan pasukan. Mereka juga membutuhkan penasehat, ahli strategi, dan filsuf yang dapat memberi mereka keunggulan. Akibatnya, para pemikir, kaum Shi, kelas kesatria terpelajar yang kehilangan fungsi tradisional mereka, mulai berkelana dari satu istana ke istana lain, menawarkan resep mereka untuk menyembuhkan penyakit zaman. Fenomena ini, yang dikenal sebagai 100 aliran pemikiran, Baija Zhengying, adalah ledakan ide yang dahsyat, sebuah percakapan besar yang akan membentuk jiwa peradaban Tiongkok selamanya. Di tengah hiruk-pikuk suara-suara baru ini, muncullah seorang pria dari negara bagian Lu yang gagasannya akan meninggalkan jejak paling dalam. Namanya adalah Kongfuzi, atau yang lebih dikenal di barat sebagai Confucius. 551 sampai 479 sebelum Masehi. Baginya, kekacauan di sekelilingnya bukanlah akibat dari sistem yang salah, melainkan akibat dari manusia yang telah kehilangan kompas moral mereka. Solusinya, oleh karena itu, bersifat radikal dalam konservatismenya, kembali ke masa lalu. Ia memandang era awal Zhou Barat sebagai zaman keemasan, sebuah masyarakat teratur yang diatur oleh ritual, li, dan kebajikan. Resep Konfusius untuk dunia yang sakit adalah restorasi moral dari dalam keluar yang berpusat pada pengembangan junsi atau manusia unggul. Individu yang berbudaya, beretika, dan sadar akan kewajiban sosialnya. Pilar utama pemikiran Konfusius adalah Ren, yang sering diterjemahkan sebagai kemanusiaan atau kebajikan. Ren adalah empati yang tulus, kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain yang berasal dari pemahaman mendalam tentang kemanusiaan bersama. Ini adalah aturan emas versi Konfusius, jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak ingin kamu lakukan pada dirimu sendiri. Namun, Ren bukanlah emosi yang abstrak. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui li, yaitu ritual dan kepatutan. Bagi Konfusius, li adalah tata bahasa interaksi sosial. Mulai dari cara menyapa seorang atasan hingga ritual pemakaman yang benar untuk orang tua, li memberikan struktur pada masyarakat dan memungkinkan Ren diekspresikan dengan cara yang harmonis. Tatanan masyarakat menurutnya bergantung pada setiap orang yang memahami dan menjalankan peran mereka dengan benar dalam 5 hubungan fundamental: penguasa subjek, ayah anak, suami istri, kakak adik, dan teman-teman. Setiap hubungan ini bersifat hierarkis, kecuali pertemanan, tetapi juga timbal balik, dengan kewajiban di kedua sisi. Dengan memulihkan moralitas individu melalui Ren dan Li, Konfusius percaya bahwa keluarga akan teratur, negara akan diperintah dengan baik, dan kedamaian akan kembali ke bawah langit. Namun, tidak semua orang setuju bahwa resep untuk kekacauan adalah lebih banyak aturan dan ritual sosial. Dari bayang-bayang, muncullah aliran pemikiran yang sama sekali berbeda, yang memandang obsesi Konfusius terhadap rekayasa sosial sebagai sumber masalah itu sendiri. Aliran ini adalah Taoisme, Daojia. Jika Konfusianisme adalah tentang membangun, Taoisme adalah tentang membongkar. Tokoh semi-legendarisnya, Lao Tse atau Tuan Tua,
Dia kini telah menulis teks inti aliran ini, Tao Te Ching atau Dao De Jing, sebuah karya puitis dan paradoksal yang menawarkan visi realitas yang radikal. Bagi para Taoist, masyarakat menjadi sakit justru karena ia terlalu jauh dari kondisi alamiahnya. Semua aturan, moralitas, ambisi, dan ritual yang dijunjung tinggi oleh Konfusius adalah belenggu buatan yang menekan sifat sejati manusia dan mengganggu aliran agung alam semesta, Sang Tao. Tao, yang secara harfiah berarti jalan, adalah konsep sentral sekaligus paling misterius. Ia adalah realitas ultimate yang tak terlukiskan, sumber dari segala sesuatu, prinsip kosmik yang mengalir tanpa usaha melalui seluruh alam. Ia seperti air, lembut, mengalah, namun mampu mengikis batu yang paling keras sekalipun. Untuk hidup dengan bijaksana, manusia tidak boleh melawan aliran ini, melainkan harus mempraktekkan Wu Wei atau tindakan tanpa usaha. Ini bukan berarti kemalasan, melainkan tindakan spontan yang selaras dengan irama alam, seperti perahu yang mengikuti arus sungai, alih-alih mencoba mendayung melawannya. Penguasa terbaik menurut Lao Tse adalah penguasa yang memerintah paling sedikit, yang kehadirannya nyaris tidak dirasakan oleh rakyatnya. Filsuf Taois lain, Zhuangzi, mengembangkan ide-ide ini lebih lanjut melalui cerita-cerita jenaka dan alegori yang fantastis. Dengan kisahnya yang terkenal tentang bermimpi menjadi kupu-kupu, Zhuangzi mempertanyakan realitas ego dan mengajak kita untuk merangkul transformasi dan relativitas kehidupan, menertawakan keseriusan kaum Konfusian yang sibuk mencoba meluruskan dunia. Jika Konfusianisme menawarkan moralitas dan Taoisme menawarkan mistisisme, aliran ketiga datang dengan proposal yang dingin, keras, dan sangat pragmatis, legalisme. Para legalis memandang dunia tanpa ilusi. Mereka menertawakan gagasan Konfusian bahwa manusia dapat diperbaiki melalui kebajikan, dan mereka menganggap seruan Taoisme untuk kembali ke alam sebagai fantasi yang naif. Menurut mereka, manusia pada dasarnya egois, malas, dan hanya termotivasi oleh dua hal, keserakahan akan imbalan dan ketakutan akan hukuman. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menciptakan negara yang kuat dan teratur bukanlah melalui pendidikan moral atau kebebasan alami, melainkan melalui sistem kontrol total. Para pemikir legalis seperti Shang Yang dan Han Feizi berpendapat bahwa negara harus dijalankan seperti mesin yang efisien, didasarkan pada 3 pilar. Pilar pertama adalah Fa atau hukum. Hukum harus ditulis dengan jelas, diumumkan kepada semua orang, dan yang paling penting, diterapkan secara mutlak tanpa kecuali, bahkan kepada bangsawan tertinggi sekalipun. Pilar kedua adalah Shu atau metode negara. Ini adalah perangkat rahasia yang digunakan penguasa untuk mengendalikan para menterinya, menjaga mereka agar tetap saling curiga dan tidak pernah membiarkan mereka mengumpulkan terlalu banyak kekuasaan. Penguasa harus menjadi operator yang dingin dan tersembunyi, tidak pernah mengungkapkan keinginan atau niat pribadinya. Pilar terakhir adalah Shi atau legitimasi kekuasaan. Kekuatan tidak terletak pada kebajikan pribadi penguasa, tetapi pada posisinya. Selama ia memegang kendali atas mekanisme hukum dan hukuman, ia akan memiliki kekuasaan. Legalisme tidak tertarik pada keadilan atau kebahagiaan individu. Satu-satunya tujuannya adalah kekuatan dan ekspansi negara. Di luar 3 raksasa ini, Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme, banyak aliran lain yang turut meramaikan perdebatan. Ada Mofisme, Mojia, yang didirikan oleh Mozi, seorang pengrajin yang menantang pemborosan kaum Konfusian. Ia menganjurkan Jian'ai atau cinta universal, gagasan radikal bahwa seseorang harus peduli pada semua orang secara setara, bukan hanya pada keluarga sendiri, karena ini lebih efisien untuk negara. Kaum Mohis juga adalah ahli benteng pertahanan
yang akan menawarkan jasa mereka kepada negara-negara yang diserang. Lalu ada aliran yin-yang yang mencoba menjelaskan alam semesta melalui interaksi kekuatan kosmik yang saling melengkapi. Yin, feminin, pasif, gelap, dan yang, maskulin, aktif, terang, serta 5 elemen, kayu, api, tanah, logam, air. Mereka percaya bahwa dengan memahami pola-pola ini, nasib negara dan kesehatan manusia dapat diprediksi dan diselaraskan. 100 aliran pemikiran. Ini adalah respons brilian terhadap krisis zaman. Mereka adalah cetak biru yang bersaing untuk membangun kembali dunia dari reruntuhan. Konfusianisme menawarkan cetak biru tatanan moral. Taoisme menawarkan cetak biru kebebasan spiritual, dan legalisme menawarkan cetak biru kekuasaan absolut. Selama beberapa abad, ide-ide ini berbenturan, berdebat, dan saling mempengaruhi di istana-istana para penguasa yang ambisius. Namun pada akhirnya, di tengah eskalasi perang yang semakin brutal, hanya akan ada satu pemenang. Cetak biru yang paling kejam, paling efisien, dan paling sesuai dengan tuntutan zaman perang total akan diadopsi oleh satu negara di barat. Negara itu akan menggunakan prinsip-prinsip legalis untuk menempa mesin perang yang tak terhentikan, yang akan menaklukkan semua saingannya dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, menyatukan Tiongkok di bawah satu pedang dan satu hukum. Era para filsuf akan segera berakhir, digantikan oleh era sang kaisar. Jika periode musim semi dan gugur adalah permainan catur politik yang dimainkan dengan pedang, zaman negara-negara berperang adalah pertarungan gladiator hingga mati di dalam arena yang terbakar. Topeng kesopanan aristokrat telah dilepas seluruhnya, memperlihatkan wajah kekuasaan yang telanjang dan brutal. Titik baliknya, menurut banyak sejarawan, terjadi pada tahun 403 SM. Saat itu, 3 keluarga menteri yang kuat di negara bagian Jin yang perkasa secara resmi membagi-bagi wilayah Jin untuk diri mereka sendiri, menciptakan 3 negara baru, Han, Zhao, dan Wei. Mereka meminta pengakuan dari Raja Zhou yang tak berdaya, dan ia memberikannya. Tindakan ini menghancurkan sisa-sisa terakhir dari tatanan feodal kuno. Jika para menteri bisa menggulingkan adipati mereka dan para adipati bisa mengabaikan raja, maka hanya ada satu hukum yang tersisa di bawah langit. Hukum rimba. Dunia Tiongkok kuno kini telah terkonsolidasi melalui penaklukan tanpa henti menjadi arena bagi 7 negara pemenang. Di timur, negara Qi yang kaya tetap menjadi pusat budaya dan perdagangan. Di selatan, raksasa Chu menguasai lembah Sungai Yangtze dengan sumber daya yang melimpah dan budaya yang berbeda. Di utara, Yan bertahan di perbatasan yang dingin, dan di dataran tengah, 3 negara penerus Jin, Han, Zhao, dan Wei saling bertarung dan beraliansi dalam perebutan supremasi yang tiada henti. Namun di ujung barat, di lembah Sungai Wei yang dulunya merupakan tanah air Zhou, negara Qin sedang mengumpulkan kekuatan. Dianggap semi barbar dan terpencil oleh negara-negara yang lebih beradab di timur, Qin akan menjadi kekuatan yang pada akhirnya akan melahap mereka semua. Selama 2,5 abad berikutnya, ke-7 negara adidaya ini akan terlibat dalam perang total. Sebuah perjuangan eksistensial di mana kemenangan berarti segalanya dan kekalahan berarti pemusnahan. Untuk bertahan hidup dalam arena yang mematikan ini, cara berperang harus dirombak total. Peperangan aristokrat yang terbatas dengan kereta perangnya yang megah kini menjadi peninggalan masa lalu yang aneh. Zaman ini melahirkan sebuah revolusi militer. Fondasi dari mesin perang yang baru ini adalah pasukan infanteri massal. Para penguasa mulai memberlakukan wajib militer bagi seluruh populasi petani laki-laki mereka, mengubah ladang menjadi barak pelatihan dan panen menjadi kampanye militer.
Pertempuran tidak lagi melibatkan beberapa ribu bangsawan, melainkan gelombang manusia yang terdiri dari ratusan ribu prajurit wajib militer. Seiring dengan perubahan skala ini, teknologi persenjataan pun melesat maju. Besi yang lebih murah dan lebih melimpah daripada perunggu menjadi logam pilihan untuk pedang, tombak, dan baju zirah. Namun, inovasi yang paling menentukan adalah penyempurnaan busur silang, Nu. Senjata ini sangat kuat, akurat, dan relatif mudah digunakan, memungkinkan seorang petani dengan pelatihan minimal untuk melepaskan proyektil mematikan yang bisa menembus baju zirah seorang bangsawan terlatih. Pasukan pemanah busur silang yang besar bisa menghujani formasi musuh dari kejauhan, mengubah jalannya pertempuran, bahkan sebelum pertarungan jarak dekat dimulai. Skala dan intensitas perang yang baru ini menuntut cara berpikir yang baru. Di tengah kekacauan inilah lahir teks militer paling abadi dalam sejarah seni perang, Sunzi Bingfa, yang diatributkan kepada Sun Tzu. Karya ini bukanlah sekedar manual taktik. Ia adalah sebuah risalah filosofis yang lahir dari kebutuhan putus asa untuk bertahan hidup. Sun Tzu memahami bahwa perang adalah pertaruhan tertinggi bagi sebuah negara. Masalah hidup dan mati, jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Oleh karena itu, ia menganjurkan pendekatan yang dingin, rasional, dan penuh perhitungan. Kemenangan tertinggi, menurutnya, bukanlah memenangkan 100 pertempuran, melainkan menaklukkan musuh tanpa pernah bertempur. Ia menekankan pentingnya tipu daya, spionase, dan perang psikologis. Semua peperangan didasarkan pada tipu daya, tulisnya. Kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri, dan kau tidak akan pernah terancam dalam 100 pertempuran. Seni perang adalah cerminan sempurna dari zamannya. Sebuah dunia di mana strategi yang cerdas, informasi yang akurat, dan kemampuan untuk menyerang kelemahan musuh jauh lebih berharga daripada keberanian buta atau kehormatan aristokrat. Sementara semua negara berinovasi, tidak ada yang melakukannya dengan fokus dan kebrutalan seperti negara Qin. Transformasi Qin dari negara perbatasan yang terbelakang menjadi mesin perang yang tak terhentikan adalah hasil dari penerapan salah satu cetak biru filosofis yang paling radikal, legalisme. Pada pertengahan abad keempat SM, seorang sarjana legalis bernama Xiang Yang tiba di istana Qin dan meyakinkan penguasanya untuk melakukan serangkaian reformasi yang menyapu bersih seluruh struktur masyarakat. Xiang Yang tidak tertarik pada moralitas atau tradisi. Ia hanya tertarik pada kekuasaan negara. Ia memprogram ulang Qin dari atas ke bawah dengan satu tujuan, untuk memaksimalkan produksi pertanian dan kekuatan militer. Reformasi Xiangyang sangatlah kejam dan efektif. Tanah milik kaum bangsawan lama disita dan dibagikan kembali kepada para petani, yang sekarang membayar pajak langsung kepada negara, bukan kepada tuan tanah feodal. Seluruh populasi diorganisir ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 hingga 10 rumah tangga yang bertanggung jawab secara kolektif. Jika satu orang melakukan kejahatan, yang lain akan dihukum berat jika mereka tidak melaporkannya, menciptakan sistem pengawasan sosial yang total. Hukum yang ketat dan tidak memihak diterapkan pada semua orang, dengan hukuman yang mengerikan untuk pelanggaran sekecil apapun. Namun, di sisi lain, ada sistem imbalan yang jelas. Satu-satunya jalan menuju kemajuan sosial adalah melalui 2 profesi yang dihargai negara, bertani atau berperang. Seorang prajurit akan diberi imbalan tanah dan pangkat bukan berdasarkan kelahirannya, melainkan berdasarkan jumlah kepala musuh yang ia bawa dari medan perang. Seluruh negara bagian diubah menjadi mesin yang efisien, yang dirancang untuk menghasilkan surplus biji-bijian untuk memberi makan pasukan, dan surplus prajurit yang termotivasi untuk membunuh. Hasilnya sangat mengerikan bagi negara-negara saingan Qin. Sementara istana-istana lain masih disibukkan dengan intrik bangsawan dan debat para filsuf, Qin menjadi kekuatan militeristik yang terpusat dan tanpa ampun. Pasukannya disiplin, dipasok dengan baik dan fanatik. Jenderal-jenderalnya, seperti Bai Qi yang terkenal kejam,
tidak lagi berperang untuk supremasi, mereka berperang untuk pemusnahan. Dalam pertempuran Changping pada tahun 260 sebelum Masehi, pasukan Qin mengepung dan mengalahkan pasukan negara Zhou. Setelah kemenangan itu, Bai Qi dilaporkan memerintahkan eksekusi lebih dari 400.000 tentara Zhou yang telah menyerah, mengubur mereka hidup-hidup. Tindakan genosida ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Tiongkok. Pesannya jelas, melawan Qin berarti menghadapi pemusnahan total. Zaman negara-negara berperang telah mencapai puncaknya. Era para filsuf dan diplomat telah berakhir. Panggung kini telah disiapkan untuk babak terakhir yang berdarah, di mana mesin perang Qin yang telah disempurnakan selama berabad-abad akan dilepaskan untuk menaklukkan seluruh dunia yang mereka kenal dan menempa sebuah kekaisaran dari darah dan besi. Mesin perang yang telah disempurnakan oleh para legalis Qin selama lebih dari 1 abad kini siap dilepaskan. Pada tahun 247 SM, seorang pangeran muda berusia 13 tahun bernama Ying Zheng naik tahta Qin. Di bawah bimbingan para menteri yang cerdik dan kejam seperti Perdana Menterinya, Li Si, Ying Zheng akan menjadi arsitek terakhir dari penaklukan total. Dimulai pada tahun 230 SM, Qin melancarkan serangkaian kampanye militer terakhir yang cepat dan mematikan, sebuah gelombang pasang hitam yang menyapu sisa-sisa zaman negara-negara berperang. Negara Han adalah yang pertama jatuh, diikuti oleh Zhou yang perkasa pada tahun 228 SM. Wei menyerah 3 tahun kemudian. Pada tahun 223 SM, Jenderal Besar Qin Wang Jian memimpin pasukan raksasa berjumlah 600.000 orang untuk menaklukkan raksasa selatan, Chu. Negara Yan di utara dan Qi yang kaya di timur adalah yang terakhir. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, 500 tahun perpecahan, peperangan, dan kekacauan telah berakhir. Pada tahun 221 SM, Ying Zheng telah menaklukkan semua saingannya. Ia berdiri sebagai penguasa tunggal atas seluruh dunia yang dikenal oleh peradaban Tiongkok. Namun, Ying Zheng tidak puas dengan gelar lama Raja atau Wang. Gelar itu berbau feodalisme yang terpecah belah, era para adipati yang saling bertikai. Pencapaiannya, menurutnya, jauh melampaui para pahlawan budaya kuno atau para pendiri dinasti Xia, Shang, dan Zhou. Ia membutuhkan gelar baru, sesuatu yang akan menempatkannya pada level yang sama sekali berbeda, sesuatu yang mendekati keilahian. Ia menggabungkan gelar dari 2 penguasa mitologis, Huang dan Di, untuk menciptakan sebutan yang belum pernah ada sebelumnya, Shi Huangdi, artinya adalah Kaisar Pertama. Ini bukan sekedar nama, ini adalah sebuah pernyataan ideologis yang radikal. Dengan menyebut dirinya yang pertama, ia secara efektif menghapus semua sejarah yang datang sebelumnya dan menyatakan bahwa sejarah sejati dimulai dari dirinya. Ia meramalkan bahwa dinastinya akan bertahan selama 10.000 generasi, dengan penerusnya yang hanya perlu menyebut diri mereka Kaisar Kedua, Kaisar Ketiga, dan seterusnya. Setelah menaklukkan daratan, Shi Huangdi memulai proyek yang bahkan lebih ambisius, menaklukkan budaya dan pikiran rakyatnya. Dengan Li Si sebagai arsiteknya, ia melancarkan revolusi standarisasi yang bertujuan untuk menghapus semua jejak identitas regional dan menempa jutaan orang yang berbeda menjadi satu entitas kekaisaran yang tunggal dan seragam. Sistem feodal lama yang mendelegasikan kekuasaan kepada bangsawan dihapuskan sepenuhnya. Sebagai gantinya, kekaisaran dibagi menjadi 36 jun atau komanderi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi xian atau kabupaten. Semuanya diatur oleh para birokrat yang ditunjuk langsung oleh pusat dan dapat dipecat sesuka hati kaisar. Ini adalah sistem pemerintahan terpusat secara absolut. Revolusi ini meresap ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ratusan varian aksara tulisan yang telah berkembang di berbagai negara dihapuskan dan diganti dengan satu aksara standar Qin. Mata uang yang berbeda, berbentuk pisau, sekop, atau cangkang, dilebur dan diganti dengan koin tembaga Qin yang bulat dengan lubang persegi di tengahnya.
Sistem bobot dan ukuran yang tak terhitung jumlahnya diseragamkan di seluruh kekaisaran. Bahkan lebar poros gerobak pun distandarisasi, sehingga semua gerobak dapat berjalan di jalur jalan baru kekaisaran yang sedang dibangun. Ini adalah rekayasa sosial dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membuat kekaisaran berfungsi seperti satu tubuh tunggal, dengan setiap bagian bergerak serempak mengikuti perintah dari otak pusat di ibu kota, Xianyang. Untuk menegakkan dan merayakan kekuasaannya yang tak terbatas, Shi Huangdi memulai serangkaian proyek konstruksi raksasa yang memanfaatkan tenaga kerja jutaan orang. Banyak diantaranya adalah wajik militer dan narapidana. Proyek-proyek ini adalah manifestasi fisik dari egonya yang kolosal. Di utara, ia memerintahkan agar tembok-tembok pertahanan yang sudah ada dari negara-negara utara dihubungkan dan diperluas, menciptakan versi pertama dari apa yang kelak akan dikenal sebagai tembok besar. Ini bukanlah sekedar benteng, melainkan sebuah pernyataan megah yang memisahkan dunia beradab Tiongkok dari kaum barbar nomaden di padang rumput. Di dekat ibu kota, ia memulai pembangunan Istana Epang, sebuah kompleks istana yang begitu besar sehingga legenda mengatakan aula utamanya saja bisa menampung 10.000 orang. Proyek ini sangat boros dan tidak pernah selesai. Namun, obsesi terbesarnya adalah dengan kematian dan keabadian. Di dekat Gunung Li, ia memerintahkan pembangunan mausoleumnya sendiri, sebuah nekropolis bawah tanah yang dijaga oleh pasukan seukuran aslinya yang terbuat dari terakota. Setiap prajurit, pemanah, infanteri, perwira memiliki wajah yang unik, sebuah potret dari pasukannya yang tak terkalahkan, yang ditakdirkan untuk terus melayaninya di alam baka. Pasukan terakota adalah proyek paling pribadi dari sang kaisar, sebuah upaya untuk menaklukkan kematian itu sendiri. Namun sementara ia mempersiapkan keabadiannya, ia tidak akan mentolerir perbedaan pendapat di antara yang hidup. Legalisme memandang pemikiran alternatif sebagai ancaman bagi negara. Pada tahun 213 SM, atas saran Li Si, Kaisar memerintahkan pembakaran buku. Semua teks sejarah dari negara-negara lain, semua karya filsafat dari 100 aliran pemikiran, terutama karya-karya Konfusian yang mengkritik masa kini dengan memuji masa lalu, diperintahkan untuk dibakar. Hanya buku-buku tentang kedokteran, ramalan, dan pertanian yang diizinkan. Tahun berikutnya, legenda mengatakan bahwa sekitar 460 sarjana yang menentang perintah itu dieksekusi dengan dikubur hidup-hidup. Pesannya jelas, hanya ada satu pemikiran yang diizinkan di kekaisaran, yaitu pemikiran negara. Dinasti Qin adalah sebuah supernova. Ia muncul dalam ledakan yang cemerlang dan kuat, tetapi runtuh dengan kecepatan yang sama dramatisnya. Sistem yang dibangun oleh Shi Huangdi sepenuhnya bergantung pada kekuatan absolut dan kehadirannya yang menakutkan. Ia bertahan dari berbagai upaya pembunuhan yang hanya meningkatkan paranoia dan obsesinya untuk menemukan ramuan keabadian. Pada tahun 210 sebelum Masehi, saat sedang melakukan perjalanan keliling kekaisaran, kaisar pertama meninggal dunia. Ironisnya, kemungkinan karena menelan pil merkuri yang ia yakini akan memberinya kehidupan abadi. Kematiannya memicu konspirasi di lingkaran terdalam kekuasaan. Li Si dan kepala Kasim yang licik, Zhao Gao, takut bahwa putra mahkota yang cakap, Fu Su, akan melemahkan pengaruh mereka. Mereka menyembunyikan kematian kaisar, memalsukan surat wasiat, dan memaksa Fu Su untuk bunuh diri. Sebagai gantinya, mereka menempatkan putra kaisar yang lebih muda dan lemah, Hu Hai, di atas tahta sebagai kaisar kedua. Namun, dengan hilangnya tangan besi sang pendiri, retakan dalam fondasi kekaisaran mulai terlihat. Hu Hai adalah seorang kaisar boneka yang dikendalikan oleh Zhao Gao, dan pemerintahan menjadi lebih korup dan bahkan lebih menindas. Beban dari proyek-proyek konstruksi raksasa, pajak yang menghancurkan, dan hukum yang kejam telah mendorong rakyat jelata ke titik puncaknya. Percikan yang menyulut api pemberontakan datang pada tahun 209 Masehi. Sekelompok petani wajib militer yang dipimpin oleh Chen Sheng dan Wu Guang
terlambat tiba di pos mereka karena hujan lebat. Menurut hukum Qin, keterlambatan seperti itu dapat dihukum mati. Menghadapi kematian yang pasti, mereka memutuskan untuk memberontak. Seruan mereka, apakah raja dan bangsawan ditakdirkan oleh darah, menggema di seluruh kekaisaran. Apa yang dimulai sebagai pemberontakan kecil dengan cepat meledak menjadi pemberontakan massal di seluruh negeri. Keturunan bangsawan dari negara-negara yang ditaklukkan bangkit kembali, para jenderal memberontak dan kekacauan kembali mencengkram daratan. Mesin negara Qin yang perkasa, yang dirancang untuk perang melawan musuh eksternal, terbukti tidak mampu mengatasi pemberontakan dari dalam. Hanya dalam waktu 3 tahun, kekacauan telah mencapai jantung Qin. Pada tahun 206 Masehi, Kaisar ketiga dan terakhir Qin menyerah kepada pemimpin pemberontak Liu Bang. Dinasti yang dirancang untuk bertahan selama 10.000 generasi telah runtuh hanya dalam waktu 15 tahun. Unifikasi yang brutal telah tercapai, tetapi mimpi Shi Huangdi tentang dinasti abadi terkubur bersamanya di bawah pasukan tanah liatnya. Kekaisaran yang ditempa oleh Shi Huangdi dari darah dan besi runtuh secepat ia bangkit. Dinasti yang dirancang untuk 10.000 generasi lenyap dalam sekejap mata, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang menganga. Dari puing-puingnya, seluruh daratan kembali terjerumus ke dalam perang saudara yang brutal. Namun, ini bukanlah perang antar negara seperti sebelumnya. Ini adalah perebutan kekuasaan yang mentah di antara para pemimpin pemberontak untuk memperebutkan hadiah utama, seluruh kekaisaran. Dari kancah yang penuh sesak ini, 2 titan muncul sebagai protagonis utama dalam drama epik yang akan menentukan takdir Tiongkok selama 4 abad berikutnya. Mereka adalah 2 kutub yang berlawanan, 2 visi yang bersaing untuk masa depan. Di satu sisi adalah Xiang Yu, sang panglima perang aristokrat dari negara Chu yang ditaklukkan. Ia adalah perwujudan dari kesatria kuno. Raksasa di medan perang, seorang ahli taktik yang brilian, tak terkalahkan dalam pertempuran tunggal dan memiliki karisma yang menakutkan. Namun, ia juga sombong, kejam, dan tidak sabar. Ia membantai kota-kota yang menentangnya dan membakar habis ibu kota Qin, Xianyang, hingga rata dengan tanah. Visinya adalah restorasi, sebuah kembali ke tatanan feodal yang terfragmentasi, di mana para raja yang setia akan memerintah di bawah hegemoninya. Ia adalah gema dari masa lalu. Di sisi lain adalah Liu Bang, seorang pria yang asal-usulnya hampir tidak bisa lebih berbeda. Ia bukan seorang bangsawan, ia adalah seorang pejabat rendahan dari latar belakang petani. Seorang pemimpin pemberontak yang memulai kariernya dengan sekelompok bandit dan desertir. Ia tidak memiliki kehebatan militer pribadi seperti Xiang Yu. Ia kasar, seringkali tidak sopan, dan bukan seorang ahli strategi yang hebat. Namun, ia memiliki bakat jenius yang jauh lebih penting. Kemampuan untuk mengenali, menarik, dan yang terpenting, mendengarkan orang-orang yang sangat berbakat. Jenderalnya adalah Han Xin, ahli strateginya adalah Zhang Liang, dan Perdana Menterinya adalah Xiao He. Liu Bang adalah seorang pragmatis ulung yang memahami kekuatan orang lain. Visinya bukanlah restorasi, melainkan kontrol. Ia adalah wajah dari masa depan. Selama 4 tahun, Tiongkok menjadi papan catur bagi persaingan Chu Han mereka. Xiang Yu memenangkan hampir setiap pertempuran, menghancurkan pasukan Liu Bang berkali-kali dengan kejeniusan militernya. Namun, Liu Bang selalu berhasil lolos, berkumpul kembali, dan bertahan. Ia lebih cerdik secara politik. Ketika ia merebut ibu kota Qin, alih-alih menjarahnya, ia menenangkan penduduk dan mengamankan arsip-arsip vital negara. Ia tahu bagaimana memenangkan hati dan pikiran, sementara Xiang Yu hanya tahu bagaimana menaklukkan. Pada akhirnya, dalam pertempuran Gaixia yang menentukan pada tahun 202 SM,
pasukan Liu Bang yang telah direformasi di bawah komando Han Xin mengepung sisa-sisa pasukan Chu. Xiang Yu dikalahkan untuk pertama dan terakhir kalinya bunuh diri di tepi sungai Wu, mengakhiri persaingan epik tersebut. Liu Bang kini menjadi penguasa tak terbantahkan atas Tiongkok. Sebagai pendiri dinasti baru yang ia namai Han dari wilayah kekuasaannya, Liu Bang yang sekarang dikenal sebagai Kaisar Gaozu menghadapi tantangan monumental. Bagaimana memerintah kekaisaran yang baru bersatu tanpa mengulangi kesalahan fatal Qin? Ia melakukan sebuah sintesis yang cemerlang. Ia menyadari bahwa sentralisasi Qin adalah kunci untuk mengelola wilayah yang begitu luas. Jadi ia mempertahankan sistem administrasi komanderi dan kabupaten. Namun, ia juga memahami bahwa kebrutalan legalis Qin telah meracuni hubungan antara negara dan rakyat. Oleh karena itu, ia menghapuskan hukum-hukum yang paling kejam, secara drastis mengurangi pajak dan mengumumkan amnesti. Ia menemukan jalan tengah antara kontrol terpusat dan pemerintahan yang lebih ringan, sebuah model yang akan menjadi cetak biru bagi dinasti-dinasti di masa depan. Setelah kematian Gaozu, kekaisaran memasuki periode pemulihan dan konsolidasi yang sangat dibutuhkan di bawah pemerintahan Kaisar Wen dan Kaisar Jing. Setelah puluhan tahun perang tanpa henti, daratan itu lelah dan miskin. Kedua kaisar ini mengadopsi kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Taois yang dikenal sebagai Wu Wei atau pemerintahan tanpa campur tangan. Mereka percaya bahwa negara, seperti tubuh yang sakit, akan pulih dengan sendirinya jika dibiarkan sendiri. Pajak dijaga sangat rendah, pengeluaran pemerintah dipangkas, dan campur tangan dalam ekonomi diminimalkan. Periode stabilitas dan kemakmuran yang tenang ini mengisi kembali lumbung-lumbung negara dan pundi-pundi rakyat, meletakkan fondasi ekonomi yang kokoh untuk salah satu pemerintahan paling dinamis dalam sejarah Tiongkok. Pada tahun 141 SM, seorang pangeran muda yang ambisius bernama Liu Che naik tahta. Ia akan memerintah selama 54 tahun dan dikenal oleh sejarah sebagai Han Wudi, Kaisar Pejuang Han. Dengan sumber daya melimpah yang diwariskan oleh para pendahulunya, Wudi membuang kebijakan Wu Wei yang pasif dan memulai era ekspansi militer yang tak tertandingi. Ancaman terbesar bagi Han adalah konfederasi suku nomaden di utara yang disebut Xionglomu, yang telah lama menuntut upeti dan melancarkan serangan ke perbatasan. Wudi memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Ia melancarkan serangkaian kampanye militer besar-besaran jauh ke dalam padang rumput Mongolia, mematahkan kekuatan Xiongnu, dan memperluas perbatasan kekaisaran secara dramatis. Pasukannya juga bergerak ke selatan, menaklukkan wilayah-wilayah yang sekarang menjadi Vietnam Utara, dan ke timur, mendirikan koloni di semenanjung Korea. Di bawah Wudi, Kekaisaran Han mencapai puncak kekuatan teritorialnya. Namun, warisan terbesar Kaisar Wu mungkin bukanlah militer, melainkan intelektual. Ia menyadari bahwa kekaisaran yang luas membutuhkan lebih dari sekedar tentara untuk menjalankannya. Ia membutuhkan birokrasi yang terdidik dan setia, yang disatukan oleh ideologi bersama. Ia menemukan ideologi itu dalam ajaran Konfusius. Wudi secara resmi mengangkat Konfusianisme sebagai filosofi negara. Pada tahun 124 sebelum Masehi, ia mendirikan Universitas Kekaisaran, sebuah institusi yang didedikasikan untuk mempelajari 5 kitab klasik Konfusian. Lulus ujian berdasarkan teks-teks ini menjadi prasyarat utama untuk memasuki layanan sipil. Ini adalah sebuah momen transformatif. Ini menciptakan kelas baru penguasa, birokrat terpelajar, orang-orang yang kekuasaannya tidak berasal dari kelahiran atau kekuatan militer, melainkan dari penguasaan mereka atas kanon sastra dan etika. Ini adalah perkawinan antara kuas dan pedang. Struktur kekuasaan terpusat yang diilhami legalisme, yang dijalankan oleh para administrator yang dibentuk oleh nilai-nilai moral Konfusianisme. Sistem ini akan terbukti sangat tahan lama, membentuk tulang punggung pemerintahan Kekaisaran Tiongkok selama 2000 tahun berikutnya. Dinasti Han Barat
yang didirikan oleh seorang petani dan disempurnakan oleh seorang kaisar pejuang, telah bangkit dari abu cin untuk menempa zaman keemasan yang langgeng. Mereka menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pusat dan stabilitas sosial, antara ekspansi militer dan kohesi budaya. Warisan mereka begitu mendalam, sehingga hingga hari ini, kelompok etnis mayoritas Tiongkok menyebut diri mereka orang Han. Naga itu tidak hanya telah bangkit kembali, ia telah mendefinisikan kembali apa artinya menjadi Tiongkok. Kekuasaan dinasti Han tidak hanya diukur dari luas wilayah yang ditaklukkannya atau kekuatan pasukannya. Warisan sejatinya terukir dalam sutra yang ditenunnya, ide-ide yang ditulisnya, dan kota-kota megah yang dibangunnya. Jika para kaisar Han Barat menempa sebuah kekaisaran yang stabil, masyarakat Hanlah yang mengisinya dengan kehidupan, inovasi, dan budaya yang akan membentuk peradaban Asia Timur selama ribuan tahun. Era ini adalah periode kepercayaan diri dan penemuan, di mana batas-batas dunia yang dikenal diperluas tidak hanya oleh para jenderal, tetapi juga oleh para diplomat, pedagang, dan penemu. Semuanya dimulai dengan pencarian sekutu. Kaisar Wu, dalam perjuangannya yang tak henti-hentinya melawan Xiongnu, mengirim seorang utusan bernama Jiang Qian ke arah barat pada tahun 138 sebelum Masehi dalam sebuah misi putus asa untuk menemukan suku Yuezhi dan membentuk aliansi militer. Perjalanan Jiang Qian adalah sebuah kegagalan diplomatik. Ia ditangkap oleh Xiongnu selama 1 dekade, dan ketika ia akhirnya menemukan Yuezhi, mereka tidak tertarik untuk berperang. Namun, perjalanannya adalah sebuah keberhasilan geografis yang monumental. Ia kembali setelah 13 tahun dengan pengetahuan langsung tentang kerajaan-kerajaan yang belum pernah terdengar di Asia Tengah. Baktria, Fergana, Parthia, dan kisah tentang kuda-kuda surgawi yang gagah dan produk-produk eksotis. Laporannya membuka mata Istana Han terhadap dunia yang jauh lebih besar di luar perbatasan mereka. Laporan ini meletakkan dasar bagi apa yang akan menjadi jalur sutra. Segera, onta-onta yang syarat dengan gulungan sutra Tiongkok yang sangat berharga mulai menelusuri rute berbahaya melintasi gurun Taklamakan, menukarnya dengan kuda, giok, anggur, dan barang-barang mewah lainnya. Ini lebih dari sekedar rute perdagangan. Ini adalah arteri transkontinental pertama dalam sejarah, sebuah jembatan yang tidak hanya membawa barang, tetapi juga teknologi, ide, agama, dan bahkan penyakit antara timur dan barat. Sementara sutra mengalir keluar, inovasi mengalir dari dalam. Dinasti Han adalah zaman keemasan bagi penemuan teknologi yang didorong oleh kebutuhan praktis sebuah birokrasi yang berkembang dan ekonomi yang kompleks. Mungkin inovasi yang paling berdampak adalah penemuan kertas. Sebelum Han, tulisan di Tiongkok dilakukan pada potongan bambu yang berat dan kikuk atau sutra yang sangat mahal. Menurut catatan tradisional, seorang kasim istana bernama Cailun menyempurnakan proses pembuatan kertas sekitar tahun 105 Masehi dengan menumbuk dan menekan serat-serat dari kulit pohon, kain bekas, dan jaring ikan. Hasilnya adalah bahan tulis yang murah, ringan, dan mudah diproduksi. Kertas merevolusi administrasi, mempermudah penyebaran pengetahuan, dan membuka jalan bagi perkembangan sastra dan seni kaligrafi. Di bidang lain, para insinyur Han mengembangkan proses baru untuk pengecoran besi, menciptakan baja berkualitas tinggi, dan memungkinkan produksi massal alat-alat pertanian yang kuat. Di istana, seorang pejabat brilian bernama Zhang Heng, yang juga seorang astronom dan matematikawan, menciptakan seismograf pertama di dunia pada tahun 132 Masehi. Sebuah bejana perunggu yang dihias rumit, yang bisa mendeteksi gempa bumi dari jarak ratusan kilometer dan menunjukkan arah guncangannya. Perangkat ini adalah bukti menakjubkan dari kecanggihan ilmiah dan teknis pada masa itu. Inovasi-inovasi ini lahir dari sebuah masyarakat yang terstruktur dan semakin urban. Di jantung kekaisaran berdiri ibu kota Han Barat, Cheng'an, atau Kedamaian Abadi. Ini adalah salah satu kota terbesar dan termegah di dunia kuno.
sebuah metropolis persegi yang dikelilingi oleh tembok tanah yang dipadatkan setebal 12 meter. Di dalamnya, jalan-jalan lebar membagi kota menjadi distrik-distrik yang teratur, dengan istana-istana kekaisaran yang luas, pasar-pasar yang ramai, kuil-kuil, dan tempat-tempat tinggal. Struktur sosial Han adalah sebuah piramida yang jelas. Di puncaknya adalah kaisar dan keluarganya. Di bawah mereka adalah kelas elit birokrat terpelajar yang dipilih melalui kementahuan mereka tentang kitab-kitab Konfusian. Kelas ini memegang kekuasaan politik dan sosial yang sesungguhnya. Mayoritas populasi terdiri dari petani yang dalam teori Konfusian dihormati karena mereka menghasilkan makanan yang menopang kekaisaran. Meskipun dalam praktiknya, kehidupan mereka seringkali berat. Di bawah petani adalah pengrajin yang dihargai karena keterampilan mereka. Dan di bagian paling bawah hierarki sosial adalah pedagang. Meskipun seringkali sangat kaya, para pedagang dipandang rendah dalam ideologi Konfusian karena mereka tidak memproduksi apapun, hanya memindahkan barang dan mendapat untung dari kerja orang lain. Stabilitas dan kemakmuran Han memupuk ledakan budaya dalam seni dan sastra. Era ini menyaksikan kelahiran karya sejarah paling berpengaruh di Asia Timur, catatan sejarawan agung atau Shiji, yang ditulis oleh Sima Quan. Ayahnya adalah sejarawan agung di istana Kaisar Wu, dan Sima Quan mewarisi jabatannya dan sumpahnya untuk menulis sejarah Tiongkok yang komprehensif. Ketika Sima Quan membela seorang jenderal yang dipermalukan, ia dihukum dengan kebiri. Bagi seorang sarjana bangsawan, ini adalah aib pamungkas dan banyak yang akan memilih bunuh diri. Namun, Sima Quan menanggung penghinaan itu, didorong oleh misinya untuk menyelesaikan karya ayahnya. Hasilnya adalah sebuah mahakarya. Shiji mencakup seluruh sejarah Tiongkok dari Kaisar Kuning mitologis hingga masa Kaisar Wu. Sima Quan merevolusi penulisan sejarah dengan menyusunnya tidak hanya dalam kronik tahunan, tetapi juga dengan menyertakan biografi individu-individu penting, kaisar, jenderal, filsuf, dan bahkan pembunuh bayaran, menangkap motivasi dan kepribadian mereka. Ia menciptakan sebuah model untuk penulisan sejarah dinasti yang akan ditiru selama 2000 tahun berikutnya. Seni dinasti Han juga mencapai tingkat kecanggihan yang baru. Sebagian besar terungkap melalui artefak yang ditemukan di makam-makam para bangsawan. Orang Han memiliki keyakinan yang kuat pada kehidupan setelah kematian yang mencerminkan dunia orang hidup. Makam-makam kaum elit adalah rumah bawah tanah yang mewah, diisi dengan barang-barang yang mereka perlukan untuk menikmati keabadian dengan nyaman. Penemuan makam Nyonya Dai di Mawangdui pada tahun 1970-an memberikan gambaran yang tak ternilai. Makam itu berisi ratusan benda pernis yang indah, instrumen musik, dan pakaian sutera. Yang paling menakjubkan adalah spanduk sutera yang dilukis dengan rumit, yang menutupi peti matinya, yang menggambarkan perjalanan jiwanya melalui dunia bawah, dunia manusia, dan alam surga. Ini adalah visi kosmos Han yang terperinci. Benda-benda pemakaman ini, bersama dengan model-model keramik rumah, lumbung, dan hewan ternak, melukiskan gambaran yang hidup tentang masyarakat yang tidak hanya kuat secara militer dan terorganisasi secara politik, tetapi juga kaya secara material dan imajinatif secara spiritual. Semua dinasti, betapapun gemilangnya, pada akhirnya akan menghadapi senja mereka. Dinasti Han yang telah menempa zaman keemasan selama 4 abad tidak terkecuali. Naga yang telah bangkit dengan begitu perkasa mulai goyah, bukan karena ancaman dari luar perbatasan, tetapi oleh penyakit yang menggerogoti dari dalam. Retakan pertama yang fatal tidak muncul dari pemberontakan petani atau intrik istana, melainkan dari seorang pria yang, ironisnya, berusaha menyelamatkan kekaisaran dengan menghancurkannya terlebih dahulu. Wang Mang. Wang Mang adalah seorang kerabat kaisar dari pihak permaisuri dan seorang penganut Konfusianisme yang taat, setidaknya di depan umum. Ia membangun reputasi sebagai seorang yang sangat berbudi luhur, sederhana, dan berbakti,
sebuah citra yang sangat kontras dengan kemewahan dan korupsi yang mulai merajalela di istana Han Barat. Ketika seorang kaisar muda meninggal tanpa ahli waris pada tahun 9 Masehi, Wang Mang yang saat itu menjabat sebagai wali, melakukan langkah yang tak terpikirkan. Mengklaim bahwa mandat langit telah berpindah, ia menggulingkan dinasti Han dan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar pertama dari dinasti Shen atau dinasti baru. Sebagai seorang idealis Konfusius yang radikal, Wang Mang percaya bahwa semua masalah negara berasal dari ketidaksetaraan dan keserakahan. Ia melancarkan serangkaian reformasi drastis yang terinspirasi dari teks-teks kuno. Ia menasionalisasi semua tanah, melarang penjualan dan pembeliannya, dan berencana untuk mendistribusikannya kembali secara merata kepada para petani. Ia juga memonopoli industri garam dan besi, serta menciptakan mata uang baru. Namun, reformasi yang bermaksud baik ini adalah sebuah bencana dalam praktiknya. Birokrasi yang korup tidak mampu melaksanakannya dengan adil, dan perlawanan dari keluarga-keluarga tuan tanah yang kuat sangat sengit. Kekacauan ekonomi pun terjadi. Puncaknya, Sungai Kuning secara dahsyat mengubah alirannya, menyebabkan banjir besar dan kelaparan yang meluas. Bagi banyak orang, ini adalah tanda yang jelas bahwa langit tidak berkenan dengan dinasti Shin. Pemberontakan petani yang paling terkenal adalah pemberontakan Alis Merah meletus di seluruh negeri. Pada tahun 23 Masehi, para pemberontak menyerbu Chang'an dan Wang Mang terbunuh di dalam istananya. Dari kekacauan ini, seorang kerabat jauh dari keluarga kekaisaran Han, Liu Xiu, berhasil muncul sebagai pemenang, memulihkan dinasti dan mendirikan ibu kota baru di Luoyang. Era baru ini dikenal sebagai dinasti Han Timur. Namun, dinasti yang dipulihkan ini adalah bayangan dari pendahulunya. Interupsi oleh Wang Mang telah secara permanen merusak aura kesakralan dan stabilitas keluarga Liu. Sejak awal, kekuasaan kaisar di Han Timur lebih lemah. Masalah ini diperparah oleh serangkaian kaisar yang naik tahta saat masih anak-anak. Anak-anak ini tidak dapat memerintah sendiri, menciptakan kekosongan kekuasaan di jantung istana. Kekosongan ini dengan cepat diisi oleh dua faksi yang saling bersaing dalam perebutan pengaruh yang mematikan. Para kasim istana dan birokrat terpelajar Konfusian. Para kasim yang secara tradisional adalah pelayan pribadi kaisar, menjadi orang kepercayaan dan penasehat terdekat para kaisar muda. Sebagai imbalannya, mereka diberi kekuasaan yang luar biasa, gelar, dan kekayaan. Faksi birokrat terpelajar yang menganggap diri mereka sebagai penjaga moral dan intelektual negara memandang para kasim sebagai tikus dan gagak, pelayan rendahan yang korup dan tidak berpendidikan yang telah merebut kekuasaan secara tidak sah. Perjuangan antara kedua faksi ini melumpuhkan pemerintahan pusat. Pembersihan, penangkapan dan eksekusi menjadi hal yang biasa, sementara urusan negara yang sebenarnya diabaikan. Sementara istana sibuk dengan intriknya, sebuah krisis yang jauh lebih dalam sedang membusuk di pedesaan. Sistem perpajakan Han sangat bergantung pada petani kecil yang memiliki tanah. Namun, keluarga-keluarga tuan tanah yang kuat, seringkali kerabat dari para pejabat tinggi atau kasim, menggunakan kekuasaan dan koneksi mereka untuk menghindari pajak dan secara ilegal merebut tanah dari para petani kecil. Para petani yang kehilangan tanah tidak punya pilihan selain menjadi penyewa di tanah yang dulunya milik mereka, menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka sebagai sewa. Dari generasi ke generasi, tanah terkonsentrasi di tangan segelintir elit yang sangat kaya, sementara jutaan petani terjerumus ke dalam kemiskinan dan keputusasaan. Pemerintah pusat yang dilumpuhkan oleh pertikaian faksi tidak berdaya untuk menghentikan proses ini. Akibatnya, basis pajaknya menyusut dan pundi-pundinya kosong, tepat ketika bencana alam dan wabah penyakit semakin sering terjadi. Pada tahun 184 Masehi, keputusasaan ini meledak. Seorang pemimpin Taois karismatik bernama Zhang Jue memanfaatkan penderitaan yang meluas untuk mengorganisir sebuah gerakan mesianik besar-besaran. Ia berkhutbah bahwa dinasti Han telah kehilangan mandat langit, dilambangkan dengan langit biru, dan bahwa era baru perdamaian dan kesetaraan, langit kuning,
akan segera tiba. Para pengikutnya mengikatkan serban kuning di kepala mereka sebagai tanda identitas. Pemberontakan serban kuning bukanlah sekadar pemberontakan lokal. Ini adalah sebuah revolusi terkoordinasi yang meletus secara serentak di seluruh Tiongkok Utara. Jutaan orang bangkit, membakar kantor-kantor pemerintah, dan membantai para pejabat. Meskipun pasukan Kekaisaran Han pada akhirnya berhasil menumpas para pemimpin pemberontakan, kerusakan telah terjadi. Struktur otoritas dinasti telah hancur berkeping-keping. Untuk memadamkan api pemberontakan, Istana Han membuat keputusan yang fatal. Mereka memberikan kekuasaan militer dan administratif yang luar biasa kepada para gubernur provinsi dan jenderal. Orang-orang ini berhasil menghancurkan serban kuning, tetapi setelah itu mereka menolak untuk menyerahkan kembali kekuasaan mereka. Dengan pasukan pribadi yang setia hanya kepada mereka, mereka menjadi panglima perang independen yang memerintah wilayah mereka sendiri seperti raja. Otoritas kaisar kini menjadi lelucon. Ia menjadi boneka tak berdaya, sebuah stempel kekaisaran yang diperebutkan oleh para jenderal yang ambisius untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Tiongkok dengan cepat terpecah menjadi wilayah-wilayah kekuasaan para panglima perang yang saling berperang. Seorang tiran bernama Dong Zhuo merebut ibu kota dan meneror istana. Setelah ia dibunuh, para panglima perang seperti Yuan Shao dan Cao Cao berperang dalam pertempuran besar untuk menguasai Tiongkok Utara. Cao Cao, seorang ahli strategi yang brilian dan kejam, berhasil mendapatkan kendali atas kaisar terakhir Han dan menyatukan kembali bagian utara. Namun, upayanya untuk menaklukkan selatan digagalkan dalam pertempuran Chibi yang legendaris. Pada titik ini, Kekaisaran Han sudah mati dalam segala hal kecuali nama. Akhir yang resmi datang pada tahun 220 Masehi, ketika putra Cao Cao, Cao Pi, memaksa Kaisar Xian yang tak berdaya untuk turun tahta dan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar dari dinasti Wei yang baru. Tak lama kemudian, para panglima berangsaigannya mendeklarasikan kekaisaran mereka sendiri di selatan dan barat daya. Zaman keemasan dinasti Han telah berakhir. 400 tahun persatuan telah runtuh, dan Tiongkok memasuki era perpecahan epik yang penuh dengan kepahlawanan dan pengkhianatan, zaman 3 kerajaan.